Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul kainat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyraful makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil bararat. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahbal wa ayyidna tadallatan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi Rais Am Dewan Mustasyar Profesor Nahdlatul Ulama Ummuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasikah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid dan Ketua Umum Pengurusan Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LCMPDI. Secara fisik beliau tidak membersamai kita, tapi dalam doa dan spirit perjuangan beliau terus menginspirasi kita untuk perjuangan li'ila'i kalimatillah wa izzil islam wal muslimin melalui panji organisasi Nahdlatul Ulama. Sekaligus kita doakan mudah-mudahan beliau berdua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah, terus menerus membimbing kita menuju salamatid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Mukarram yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Pasir atau pejabat yang mewakili yang saya muliakan, saya hormati. Yang terhormat Dewan kita di Provinsi Kalimantan Timur yang sempat hadir yang saya muliakan. Al-Mukarram Dr. Muhammad Tahri KHMPD, Wakil Ketua Pengurusan Nahdlatul Ulama yang bersamai kami dari Nusa Tenggara Barat. Al-Mukarram Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Yaqub KHSAS, serta Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Al-Ustadz Ahmad Zainuddin KHMPD, Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama Pasir beserta seluruh jajaran pimpinan Pondok Pesantren Hubul Watan Nahdlatul Ulama Pasir yang saya muliakan, dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasir seluruh jajaran yang saya muliakan, Bapak Kepala Desa dan unsur perangkat pemerintah yang sempat hadir yang saya muliakan, yang hormati, santriwan santriwati, hadirin hadirat, para asatidz ustadzat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya kepada Bapak Ibu saudara-saudara semua. Semuanya saya hormati, saya ta'zimi, saya banggakan, dan saya doakan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, malam ini kita bermuajahah. Malam ini kita berada dalam majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang sekiranya kasat mata kita ini melihat, sekiranya Allah memperlihatkan kita bahwa ada miliaran malaikat yang hadir bersama kita di tempat ini. Mungkin kita heran, mungkin kita takjub dengan kehadirannya para malaikat-malaikat itu, sekaligus para malaikat yang hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis pengetahuan, mendoakan kita untuk mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita semua dari rumah kita masing-masing berniat bernawaitu untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita bersilaturahim, melaksanakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah, ukhuwah Insaniyah, ukhuwah Wataniyah. Semua jenis persaudaraan itu Allah kumpulkan semuanya pada malam ini di Pondok Pesantren Hubbul Watan Nahdlatul Watan Pasir. Alhamdulillah wa syukurillah. Maka wajib kita semua bersyukur atas karunia Allah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Besar ataupun kecil nikmat Allah itu, kita wajib bersyukur, karena orang yang bersyukur atas nikmat Allah itu, Allah akan lipat gandakan beribu-ribu berbiliar-biliar nikmat yang Allah curahkan kepada kita sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat dan pertolongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma la syafa'ata illa syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat nanti, matahari di atas kepala kita, semuanya banyak orang yang berenang dengan keringatnya sendiri, banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Pada hari kiamat nanti ada syafaat yang kita tunggu, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman, bagi siapakah yang mendapatkan syafaat itu? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah dan melaksanakan persiapan menuju hari akhirat nanti untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua alhamdulillah warga Nahdlatul Watan dari awal sampai akhir tadi sudah berhizib, sudah berdoa, sudah baca salawat. Insyaallah hizib Nahdlatul Watan itu kumpulan hizib-hizib, kumpulan doa-doa waliullah. Ada sekitar 80 doa-doa waliullah, wali-wali kutub ada dalam hizib Nahdlatul Watan. Beruntung kita semua dari awal sampai akhir kita bisa berdoa dengan hizib Nahdlatul Watan, maha karya magnum opus maka karya Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Wa min alamati wasimati kutubil aqtab, di antara ciri-ciri seorang itu diangkat menjadi wali kutubul aqtab, diangkat menjadi sultanul aulia, maka nalahu ta'lifun, ada yang memiliki karangan tulisan karya, yaitu hizib dan tariqah hizib Nahdlatul Watan. Bapak Ibu saudara-saudara yang belajar tentang ilmu tariqah, orang yang diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah dengan menjadi waliullah itu pasti memiliki karya yang dibaca oleh semua orang, yang tidak pernah berhenti orang membaca karyanya. Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pahlawan nasional asal Nusa Tenggara Barat, pendiri organisasi Nahdlatul Watan, menyusunkan kita doa yang disebut dengan hizib Nahdlatul Watan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu hafal hizib? Ibu hafal hizib? Hafal kalau bareng-bareng. Kalau berjamaah aja hafal kita. Bapak Dewan juga hafal hizib kalau bareng-bareng. Pak Bupati juga hafal hizib, apalagi hafal Yasin kalau bareng-bareng. Alhamdulillah, berjamaah itu berkah. Al jamaatu barakatun. Berjamaah itu bersama-sama itu berkah. Alhamdulillah wa syukrillah.
kita dihimpun oleh karya Almarhum Bapak Maulana Syekh Hizib Nahdlatul Watan. Kita dikumpulkan oleh Almarhum Bapak Maulana Syekh dalam wadah yang disebut dengan Nahdlatul Watan. Alhamdulillah, Nahdlatul Watan bil khair, Nahdlatul Watan fastabiqul khairat. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, izin yang mungkin tak panjang untuk menyampaikan tabligh akbar kali ini. Paling lama 3 jam. Siap? Siap santriwan santriwati? Saya jarang-jarang bisa ke sini. Karena tumben saya kesini, saya akan habiskan ilmu saya hari ini. Saya habiskan ilmu saya hari ini. Ya, mumpung saya baru kali ini menginjakkan kaki di Pasir. Kalau tempat yang lain alhamdulillah sudah. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah. Saya sampaikan nasihat pesan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini bernama Abdullah bin Abbas. Anak-anak sekalian, ada namanya sahabat Rasulullah, 2 nama sahabat Rasulullah yang namanya Abdullah. Pertama namanya Abdullah bin Abbas. Itu berarti sepupunya Rasulullah. Bisa misi Rasulullah namanya Abdullah bin Abbas. Karena Sayyidina Abbas adalah pamannya Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib. Di saat kita baca hadis misalnya an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, ingat itu ya, an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena kembali kepada Abdullah dan Abbas dua-duanya. Ada lagi Abdullah bin Umar. Siapa? Abdullah bin Umar siapa? Umar bin Khattab. Sayyidina Umar punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Umar bin Khattab. Kalau kita baca an ibni Umar radhiyallahu anhuma gitu. Nah, itu Abdullah bin Abbas berwasiat. Wasiat ini untuk kita semua. Pesan ini untuk kita semua. Di dalam sebuah asar sahabat Rasulullah SAW, zukira anna rajulan jaa ila ibni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma faqala, ada seseorang datang menghadap kepada Abdullah bin Abbas. Dia berkata, ausini ya bin Abbasin biwasiyatin. Wahai Abdullah bin Abbas, coba Anda berikan saya pesan-pesan nasihat untuk saya jalani dalam hidup di dunia ini, agar pesan itu membuat saya selamat dunia wal akhirah. Pesan itu membuat saya tenang, bahagia hidup di dunia wal akhirah. Maka Abdullah bin Abbas berwasiat kepada orang tersebut, usika bisittati asya'ah. Karena Anda minta nasihat kepadaku, kata Abdullah bin Abbas, saya akan berwasiat, saya akan berpesan kepada Anda semua, saya akan bertausiah kepada Anda semua. Kata beliau, pesan beliau yang pertama, awwaluha yaqinul qalbi bil asya'il lati taqabbalallahu laka biha. Wasiat beliau yang pertama, yaqinul qalbi, hati ini harus yakin, bil asya'i, dengan sesuatu, allati taqabbalallahu biha laka, yang Allah sudah jamin sesuatu itu karena itu untukmu. Tiang Pulau Gosami, kita semua harus yakin semua apa yang Allah sudah tentukan itu adalah kebaikan untuk kita semua. Orang tidak akan mungkin jadi bupati. Kenapa? Karena memang dia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bupati. Beliau tidak mungkin akan diangkat menjadi dewan, karena beliau sudah dijamin oleh Allah untuk menjadi dewan. Maka yang gagal-gagal itu yakinlah kepada Allah. Allah akan menggantikan dengan hal-hal yang lain. Siapa yang gagal di sini angkat tangan. Ini pesan
pesan mulia dari Abdullah bin Abbas, yaqinul qalbi bil asya'il lati takaffalallahu laka biha. Hati ini harus yakin terhadap apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibu, yakin akan rizkinya Allah, Ibu? Sebatas mana Ibu yakin? Yakin Ibu? Yang punya rizki kan pasti ada minuman di depannya itu. Yang tidak ada, sabar. Gimana Ustaz Panitia? Yang pertama, wasiat beliau adalah yakinul qalb. Hati ini harus yakin. Yakin. Kalau kita tidak yakin, maka kita akan menyebabkan kita akan gundah gulana dan sedih. Maka keyakinan hati akan apa yang Allah berikan kepada kita itu obat penenang. Ibu, kalau dikasih rezeki sama bapak, ibu bilang apa? Alhamdulillah. Dikasih 500 rupiah, alhamdulillah. Kasih 500.000, alhamdulillah. Dikasih 500 juta, oh teriak alhamdulillah gitu. Jadi alhamdulillah tergantung nominal jadinya, tergantung angka jadinya. Insyaallah tabarakallah. Anak-anakku semua, santriwan santriwati harus yakin anak-anakku semua akan menjadi alim ulama. Amin. Anak-anakku semua nanti akan menjadi pejuang agama Allah. Anak-anakku semua jadi akan menjadi hafiz Quran, mujahid ilallah. Dari mana? Yakin. Sebab orang sukses itu, kata Ustaz Ahmad Zainuddin, sekretaris pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, orang sukses itu bukan hanya garis tangan, tapi ada campur tangan. Beliau tidak akan mungkin dipilih kalau tidak perlu ikut-ikut milih, ya kan? Campur tangan. Setelah campur tangan ada jabat tangan. Salam-salam untuk batur. Terima kasih, terima kasih. Setelah jabat tangan, buah tangan. Ini yang paling banyak sekarang ini. Buah tangan. Kalau enggak ada banyak buah tangan, mapi pulus, mampus. NPWP. Ya. Nawi piro, nomor piro, nawi piro, gitu bahasa beliau itu. Jadi orang sukses juga karena sebab apa? Buah tangan. Bukan hanya sekedar buah tangan. Setelah buah tangan terpilih ada tanda tangan. Setelah tanda tangan apa? Tapi jangan rusak semua tadi itu. Jangan rusak garis tangan, buah tangan, campur tangan, jabat tangan. Jangan rusak dia dengan panjang tangan. Kalau panjang tangan KPK dia jatuhnya itu. Hati-hati. Jadi orang yang sukses itu karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Ajal kita sudah ditentukan oleh Allah. Semuanya harus kita yakin, hakul yakin. Ini wasiat Abdullah bin Abbas, sahabat sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Maka harus yakin semuanya adalah ada dalam qadar Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu amrin bil qada'i wal qadar, fa kullu maqdurin fama anhu mafar. Semua hal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan mungkin lari dari takdir dan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin hadirat rahimakumullah, Pak Bupati yang saya muliakan, Bapak Dewan yang saya muliakan, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini nasihat yang pertama, yakin. Yakin nggih? Yakin. Yang namanya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau bukan rezeki kita itu meskipun sudah masuk ke perut kita, kalau bukan rezeki kita keluar dia. Ya Bu?
Kalau tidak buka rezeki kita keluar dia, udah kenyang kita, ternyata perut kita hanya cocok, keluar muntah kita. Itu contoh bahwa rezeki itu memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua pesan beliau, yakinul qalbi bi adail faraidi li waqtiha. Yang kedua pesan beliau Sayyiduna Abdullah bin Abbas kepada kita sekalian, hati kita ini semua harus yakin dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah, menunaikan ibadah salat 5 waktu sehari semalam biadai waktiha, menunaikan sesuai dengan waktunya. Pesan beliau yang kedua adalah kita melaksanakan kewajiban kita masing-masing. Kewajiban kita ada yang disebut dengan ya mahdhah, kewajiban pokok, kewajiban primer, kewajiban fundamental, dasar, asas yang tidak boleh kita tinggalkan. Maka kewajiban itu namanya fardu ainin. Fardu ain. Semua kita itu fardu ain. Contoh fardu ain, syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimatani, 2 kalimat. Tudkhilanil abda ilal jannah. 2 kalimat yang memasukkan hamba ke dalam surga. Begitu orang mengucapkan 2 kalimat ini, meskipun dia banyak dosa, walau muznibina walau asina, wa fi akhiri hayatihi tasyahada ilallah ta'ala bi syahadatain, adkhalahu Allahul jannata. Orang yang meskipun dia berdosa, dosa aja dia kerjakan, tapi di akhir hayatnya dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah masukkan orang itu ke dalam surga. Itu yang disebut oleh Imam Ali karramallahu ya, kalimatani tudkhilanil abda ilal jannah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan sebab kita ucapkan kalimat syahadah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah masukkan kita, jaminan Allah untuk masukkan kita dalam surganya. Seandainya orang itu berdosa, dia masuk surga, tapi tentu tidak sama surganya orang yang soleh dari awal, tidak melakukan dosa noda. Ya, tapi kalau orang yang durhaka kepada Allah, berdosa kepada Allah, kemudian mengucapkan kalimat ya asyhadu an la ilaha illallah, kalimat syahadatain di akhir kalimat, di akhir hayatnya, dia masuk surga, tapi mampir dulu ke neraka dia. Ya, dibendem, dibakar dulu, dibakar dosa-dosanya. Setelah habis dosa-dosanya, baru dia diambil oleh malaikat untuk dimasukkan ke dalam surga. Tapi dia pasti masuk surga. Dengan sebab apa? 2 kalimat syahadah. Berarti kalimat syahadah ini adalah fardu ain. Wajib bagi kita semua untuk mengucapkannya, meyakinkannya. Yang kedua termasuk fardu ain adalah ya salat 5 waktu sehari semalam. Bapak Ibu, saudara-saudara, salat 5 waktu sehari semalam. Pira kali sembahyang Ibu? Berapa kali kita sholat? Ada yang calon bupati yang nomor 5? Tidak ada ya, sudah habis ya. Sudah. Boleh kita pakai angka-angka sekarang. Ya. Sholat 5 waktu sehari semalam. Kenapa 5 Ibu? Kenapa kita sholat 5 waktu sehari semalam? Semuanya ada hikmah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Seandainya Allah wajibkan pelonggom tiang sholat 50 waktu sehari semalam, nggak ada waktu kita jadi bupati, nggak ada waktu kita nyalek, sholat terus. Kalau seandainya jadi kita diwajibkan sholat 50 waktu sehari semalam, nggak ada waktu kita ke kebun, nggak ada waktu kita ke pasar, sholat terus.
tapi Rahman Rahimnya Allah mengurangi, mendiskonkan kita sholat dari 50 sampai menjadi 5. Itu berkat siapa? Berkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Coba, meskipun kita sholat 5 waktu sehari semalam, tapi 5 waktu sehari semalam itu semuanya banyak hikmah. Bu, saya tanya, maghrib berapa rakaat? Santri, maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? 3 tambah 4. Berapa jumlah pintu neraka? Hah? Ada berapa pintu neraka? 7. Mau masuk ibu? Mau masuk? Oh, jangan. Api saja yang ada di api kompor kita ibu, itu sudah direndam di 80.000 sungai, baru dia bisa menjadi api dunia. Bagaimana api yang aslinya? Coba, bagaimana api yang aslinya? Waquduhan nas wal hijarah, ya, batu bara, mungkin isinya di situ api neraka itu. Nah, pintu neraka ada 7. Allah berikan jaminan untuk menutup pintu neraka yang 7 itu. Allah syariatkan kita sholat maghrib dan sholat isya. Fa inna raka'atan min raka'atil maghribi wal isya tughliqu abwaban niranis sab'i. Dengan sebab kita sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, Allah tutup pintu neraka itu sebab kita sholat itu. Ibu, neraka yang paling tinggi neraka apa bu? Neraka Jahannam, Jahim. Hah? Neraka Jahannam. Jangan kasih anaknya nanti, siapa anaknya? Muhammad Jahannam. Kenapa begitu? Ngambil dari Quran. Salah itu. Ya. Bahwa orang yang sholat maghrib, sholat isya, Allah jaminkan dia untuk dia tidak masuk ke dalam neraka. Itu hebatnya sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, Zuhur berapa rakaat? Asar 4 tambah 4. Berapa pintu surga? 8. Yuk anakku sekalian, siapa yang bisa sebut pintu surga itu? Ayo, siapa bisa sebut pintu surga? Darul Jannatun Naim, Jannatul Ma'wa. Terus barang siapa yang tidak menghafal nama-nama surga, nanti kesasar dia. Kesasar dong, enggak tahu nama pintu. Kepusat lema ibu di apal lawang surga. Salah lini tamu. Jadi pintu surga yang 8 itu Allah bukakan lewat apa? Lewat sholat zuhur dan asar. Coba Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir sholat subuh berapa rakaat? 2. Kenapa 2 rakaat? Kenapa 2 rakaat? Enggak 10 rakaat aja. Kenapa 2 rakaat sholat subuh? Nah, jangankan 4 rakaat, 2 rakaat aja berat sholat subuh. Ya, di masjid biasanya berapa saf jamaah yang sholat subuh? Paling banyak berapa saf? Kalau di tempat saya, Pak Bupati, kalau sholat subuh di masjid itu, padahal masjidnya besar, hanya 2 saf yang sholat subuh. Siapa itu? Saprudin sama Sapi'i. Saprudin tukang azan, tukang kamat, Syafi'i jadi imam. Berdua. Maka saya bilang 2 saf. Saprudin sama Syafi'i gitu. Kalau di Kabupaten Pasir insya Allah rame dia masjidnya. Alhamdulillah. Tadi subuh saya pengajian di Kota Bontang, Masjid Al-Muhajirin. Ya, jamaahnya rame sekali kalau lagi banyak. Rame kalau banyak orang. Kalau sepi sedikit.
tapi masjidnya bagus, kemudian jamaahnya rame. Alhamdulillah. Itu indikator, itu ukuran masyarakat yang rajin sholat. Itu lihat sholat subuhnya. Lihat sholat subuhnya, kalau rame berarti masyarakatnya masyarakat yang taat, masyarakat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kita sholat subuh 2 rakaat, tidak 3, tidak 4, tidak 5? Oh, kata ulama, fa inna insana yaf'alu dzamba fi waqtaini, naharan aw laila. Fa innar rak'atal ula min rak'atai subhi tumhidz dzunuba allati fa'alaha yauman aw nahara. Coba bahasanya ulama itu. Orang yang sholat subuh 2 rakaat, hikmahnya apa? Setiap rakaat, bahwa manusia, sesungguhnya manusia melakukan dosa noda itu pada 2 waktu. Imma dia berdosa di malam hari, atau dia berdosa di siang hari. Di siang hari sibuk, ya, ke pasar, ke kebun, mengajar dan seterusnya. Tapi malam hari gadgetnya tidak pernah berhenti, WA-nya tidak pernah berhenti, share terus, lihat barang-barang yang tidak perlu dilihat. Berdosa kita setiap malam, setiap hari. Maka untuk menghapus dosa siang dan malam itu, Allah syariatkan kita sholat subuh 2 rakaat. Bu, insyaallah, tabarakallah. Makanya kalau sholat subuh itu sunnah, ya, bacaannya panjang-panjang. Imam sunnah baca ayat panjang-panjang kalau sholat subuh. Untuk apa? Biar dapat berkah. Tapi imam juga harus rai-rai makmum, ya. Imam juga pintar-pintar rai makmum, ya, karena imamnya hafiz Quran. Dia pakai 1 juz sholat isya'nya, atau pakai surah Yasin. Allahu Akbar, baca Fatihah, baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Yasin dipakai Bapak Tuhan. Yasin dipakai ayat ini kali ini. Mikir kapan selesai, kapan akan mengatakan innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kapan akan sampai ke sana? Mikir dia. Oke, ayat pertama masih khusyuk kita. Ayat kedua masih, ketiga masih, keempat masih, kelima. Kalau sudah ayat ke-10 sudah macam-macam. Ke atas lihat belencek, dilihat itu. Dilihat tekek, dilihat itu. Lama-lama imam asik dengan bacaannya. Lama-lama dia baca, ya, sarungnya teman yang di depannya cap botol. Sudah, pikiran makmum udah kemana-mana sudah ini. Udah kemana-mana pikirannya. Kenapa? Imam asik baca ayat. Kadang-kadang juga jamaah itu kan pakai baju kampanye, dipakai di belakang di sini. Coblos nomor 2. Nggak dibaca sudah di depannya. Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah sholat di Jogja. Ya, saya sholat di Jogja di masjid di Jogja itu kan ada dagadu, baju kaos dagadu Jogja itu. Ada di belakangnya tulisannya tertulis. Allahu Akbar, kita lihat, pas mata saya terlihat pertulisan itu. Saya tidak baca, sudah kedung saya baca. Tapi kalau tidak saya baca, memang bacaannya ngeri sekali. Apa bunyinya? Ya Allah, cabutlah nyawa orang yang membaca tulisan ini. Luar biasa bahasanya itu. Yang enggak kita baca langsung. Saya tidak khusyuk baca sholat akhirnya ini. Maka itu sebabnya kita kalau sholat sunnah kita pakai baju yang tidak ada tulisannya, baju putih, polos, bu, ya, biar tidak dibaca tulisannya itu oleh makmum. Kenapa? Imam asik baca ayat sendiri, nggak ada tahu. Apalagi besok sholat apa? Sholat taraweh. Sebentar lagi kita sholat taraweh ini, 2 bulan lagi insya Allah. Ya, maka imam harus pintar-pintar rai makmum. Jadi orang-orang yang terus istiqomah
menjalankan perintah Allah berupa salat 5 waktu sehari semalam, Allah jamin dia rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dawama 'ala shalawatil jamaah, ya, taqabbalallahu taala khamsata asya. Barang siapa yang terus istiqomah salat jamaah, Allah berikan kepada dia 5 hal. Pertama, taqabbalallahu rizqahu, Allah jamin rizkinya, tidak akan pernah kurang rizki kalau orang yang terus istiqomah salat jamaah. Bu, Pak, salat jamaah lah, kan Allah udah jamin rizkinya. Taqabbalallahu rizqah wa qabadallahu ta'ala ruhahu biyamin. Maka Allah, orang yang memberikan orang yang salat berjamaah terus menerus itu, Allah cabut nyawanya dengan lemah lembut halus. Tidak terasa nanti di saat qabdir ruh, dicabut ruhnya oleh Allah SWT, kalau orang yang sering salat berjamaah. Ibu rajin-rajin salat jamaah, ibu nggih. Bapak juga, anak-anakku nggih, santriwan santriwati rajin-rajin salat berjamaah. Miftahul ilmi salatul jamaah, anak-anakku sekalian. Kunci ilmu itu anakku rajin sholat berjamaah. Allah bukakan pintu ilmu, pintu berkah, pintu rezeki bagi anak-anakku yang rajin istiqomah sholat berjamaah. Makanya begitu ada waktu sholat azan berjamaah, insya Allah sebodoh-bodohnya kita, Allah bukakan pintu rezeki, pintu ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, Allah jamin orang yang sholat berjamaah itu taqabbalallahu ta'ala qalbahu mutmainna. Allah berikan orang yang sholat berjamaah itu hati yang tenang. Ibu, hati yang tenang, aten tenang ibu. Yang namanya rizki itu bukan hanya materi. La tazunnu annar rizqa madiyan. Jangan anda kira bahwa rizki itu materi saja. Yang namanya rizki itu uang, ya, kebun, sawah. Bukan itu namanya rizki, semata-mata rizki. Balir rizku, tapi rizki yang sesungguhnya adalah al-itmi'nanu was-sururu wal farhu. Rizki yang sesungguhnya adalah rizki ketenangan. Bu, tenang. Kalau orang tidak tenang, tidak ada yang enak. Bu, betul ibu. Kalau andilo, apa andilo? Antara dilema dan galau. Kalau andilo, enak makanan ayam opor ada di situ, ayam rendang ada semua, pokoknya semua makanan enak di depan. Tapi hati lagi kerukut, hati lagi jengkel, hati lagi gusar. Enak? Nggak enak, saya yakin nggak enak. Tapi begitu hati kita tenang, bu, ada nasi hangat, ada sambal ulek, sambal colet, dikecer dengan apa? Munte, apa namanya itu? Limau, ya. Kemudian ada terong rengat, terong lalap, ibu, ya. Begitu kita makan 4 sehat 5 seburai, tapi hati tenang, enak ibu. Lupa saya mertua saya itu. Saking nikmatnya kalau hati lagi tenang. Maka orang-orang yang beriman itu tenang semua. Pelonggom tiang semua Allah berikan jaminan tenang. Kenapa? Karena kita setiap hari melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Aqimis sholata li dzikri ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan sebab zikir kepada Allah, pelonggom tiang kita semua hati menjadi tenang. Kalau sudah hati tenang, maka sehat ragawi kita, bu. Orang sakit kenapa, bu? Karena hatinya tidak tenang. Orang diangkat jadi dewan, dia yang sakit hati. Orang diangkat jadi bupati, dia yang sakit hati. Orang diangkat jadi kepala desa, dia yang sakit hati. Bagi orang yang beriman, dia tenang. Alhamdulillah. Bu, orang-orang Amerika sana datang ke IKN sini cari apa, bu? Cari apa?
cari ketenangan. Coba kalau di Lombok itu ya, dengan apa destinasi wisatanya, ada Mandalika, ada sirkuit Mandalika. Ya, Mandalika itu orang Arab dulu yang pertama ke sana, Ibu. Begitu dia lihat pantai itu, Pak Bupati, oh indah sekali itu. Manzalika karena itu. Manzalika karena orang Arab, orang yang Sasak dah bilang akhirnya menjadi Mandalika. Ini buat-buatan aja nih. Kalau profesor boleh ngomong gitu. Masya Allah, tabarakallah. Tuh coba. Mereka datang ke Sydney untuk apa? Cari tenang. Mereka keluarkan roller ribuan dolar mereka hanya sekedar apa? Sekedar berjemur di pantai. Coba, Bu. Pelonggoh apa kita mau cari di IKN ini, di pasir ini? Semua ada. Bahkan paling banyak pasirnya di dunia adalah Kabupaten Pasir. Kenapa? Pasir namanya itu. Pasir sudah. Oh, bukan pasir ya. Oh, pasir itu adalah yang sering mengeser. Pasir. Insyaallah tabarakallah. Coba, Bu. Mereka keluarkan uang miliaran, datang ke Indonesia, datang ke IKN, datang ke pasir. Semata-mata apa? Cari tenang. Pelonggom tiang nggak perlu minum obat. Ya. Dalam riset terakhir 89% orang Eropa tidak bisa tidur malam. Penyakit insomnia, Pak Bupati. Penyakit insomnia. Orang Barat itu kena penyakit insomnia, tidak bisa tidur malam. Kalau kita orang beriman tidak perlu minum obat. Mereka tidak bisa tidur kalau tidak minum obat. Pelonggom tiang tidak perlu minum obat. Contoh real, sholat Jumat, khatib naik mimbar, alhamdulillah, kata khatib nih, Tuan Guru Yakub. Begitu khatib bilang alhamdulillah, semua jamaahnya lelap tidur. Nggak perlu minum obat itu, langsung lelap tidurnya situ. Ya. Anehnya begitu khatib bilang barakallah, ngasut wa Islam. Terjaga kita langsung itu. Ajaib itu, ajaib memang. Nggak perlu, bangun, nggak perlu. Langsung barakallah, langsung ngasut kita itu. Itu contoh real orang yang beriman itu hatinya tenang. Hatinya tenang, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya tidak boleh emosi kita jadi khatib. Meskipun jamaah kita tidur, biarin aja. Yang tidur itu, oh batal rukun khutbahnya nanti. Insyaallah tabarakallah. Itu orang yang beriman, Bu, tenang. Ternyata orang yang salat berjamaah itu Allah berikan ketenangan, tenang. Kita hidup ada tidak ada rizki kita syukuri, banyak alhamdulillah, tidak ada kita cari. Itu identitas orang yang beriman. Pantas Sayyidina Abdullah bin Abbas memberikan wasiat kepada kita, yakinul qalbi bi ada'il faraidi li waqtiha. Yakin agar kita menunaikan ibadah salat 5 waktu sehari semalam sesuai dengan waktunya. Maka orang yang sholat berjamaah, Allah jaminkan dia hatinya tenang. Yang keempat, orang yang bersolat berjamaah itu Allah SWT ahsyarahullahu ta'ala ma'a zumratil awliya'i was salihin. Orang yang sholat berjamaah itu Allah kumpulkan mereka nanti bersama para nabi, para orang-orang yang saleh. Coba pelonggom tiang sekirang sholat berjamaah, Allah kumpulkan kita bersama-sama para nabi, para aulia, para solehin, para ulama. Itu mulianya pelonggom tiang kita semua yang sholat berjamaah setiap hari, setiap waktu. Yang terakhir kata beliau, orang yang sholat berjamaah itu Allah berikan kepada kita, adkhalahullahu ta'ala ila a'lal jinan. Allah berikan kepada kita surga paling tinggi. Surga apa, Ibu? Surga Firdaus. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ghafir dzunub
fa innaka ghafirul dzambil azimi zunubi mislu adadir rimali fahabali taubatan ya dzal jalali wa umrina qisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifa timali. Ya Allah, ada di mana nih? Ada di hizib Nadatul Watan. Doa siapa? Doa waliullah yang namanya Ibnu Was, Abu Nawas. Itu doa ilahi lastulil firdausi ahla. Saya bukan termasuk penghuni surga Firdaus, tapi ya Allah, aku nggak mampu menghadapi sengatan api neraka jahanam. Kalau gitu ya Allah, berikanlah aku taubat pengampunan, karena Engkau ya Allah Maha Agung dan Maha Pengampun. Makanya Abu Nawas tidak pernah mau minum aqua wala aqua. Yang minum apa ini? Terubus hijau aja. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf berdiri nggih. Wala aqua kata beliau itu, tidak mau minum aqua dia. Nah, Pak rahimahullah darurat. Jadi orang yang salat berjamaah itu Allah berikan 5 hal tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Dari sekarang kita terus istiqomahkan salat berjamaah, Bu, nggih? Amin, amin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pesan wasiat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang ketiga, wasalisu yaqinul qalbi bilisanin ratibin fi dzikrillah. Hati ini harus yakin bahwa lisan kita ini, lidah kita ini selalu basah menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pelonggom tiang kita semua jangan lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, zikir kepada Allah, kecuali dalam toilet. Mentang-mentang sudah saya dengar prop-prop tadi pidato, kita harus zikir, dia bawa tasbih kokah. Tasbih kokah itu dia bawa, plus bertasbih di dalam toilet. Nggak boleh. Nggak boleh, ada tempatnya. Tapi yang dimaksud oleh beliau ini adalah lisan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu ingat kepada Allah dimanapun dia berada, Allah ingat kepada dia di dalam keadaan susah dan senang. Man zakarani fi syiddatin zakartuhu fi rahain, wa man zakarani fi rahain zakartuhu fi syiddatin. Firman Allah dalam hadits kursi, siapa saja yang ingat aku dalam keadaan susah, maka saya ingat dia dalam keadaan susahnya nanti. Siapa ingat kepada aku dalam keadaan senang, Allah juga akan ingat dalam keadaan senang, dan seterusnya. Maka zikir itu yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita untuk tetap kita zikir kepada Allah SWT. Afdalu zikri la ilaha illallah. Ya, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Tapi ada yang paling afdal, akmalul zikri as-shalah. Zikir yang paling sempurna adalah salat. Karena dalam sholat kita bertasbih, dalam sholat kita bertakbir, dalam sholat kita bersalawat, dalam sholat kita bertahmid. Semua jenis zikir ada dalam sholat 5 waktu sehari semalam. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, aqimis sholata li zikri, tegakkan sholat agar engkau ingat kepadaku, zikir kepada Allah SWT. Maka zikir manusia itu ada zikrul lisan. Nih, zikrul lisan.
Lidah kita bilang alhamdulillah. Kemudian zikrul janan, hati kita begitu bilang alhamdulillah, hati kita terpatri syukur atas pemberian Allah SWT. Kita semua diberikan umur oleh Allah, alhamdulillah. Umur itu modal, kita syukuri. Umur itu modal dari Allah SWT. Karena umur umat Nabi Muhammad nak panjang-panjang. Umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Tempat panennya malaikat mencabut nyawa untuk umur umatku umur 60, 70. Bapak umurnya berapa? Berapa? 67. Tinggal sebentar. Tinggal 3 tahun baru 70. Ya kan? Ma baina sab'in sittin wa sab'in, 60 70. Apa Dewan? Mohon berapa usia panjenengan sekarang? 63. Sebentar lagi. Karena udah ambang. Ambang ma baina sittin wa sab'in. Antara 60 70. Rasulullah aja 63 meninggal dunia. Gambaran apa seperti itu agar kita pintar-pintar menggunakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal kita tidak banyak, modal kita untuk berjumpa dengan Allah sedikit. Beda hal dengan umat-umat terdahulu, ribuan tahun umurnya. Nabi Nuh kurang setahun 1000. Coba. Kurang tahu setahun 1999 tahun. Ya, ada yang umurannya ribuan tahun. Itu umat-umat terdahulu tidak mungkin kita bisa saingi kualitas ibadahnya karena mereka punya modal yang banyak. Tempat dia tanam sawit 100.000 hektar, sementara kita hanya tanam sawit di 1 hektar, nggak mungkin berimbang hasilnya. Umur mereka ribuan tahun, kita hanya puluhan. Maka cara untuk bisa mengimbanginya itu adalah kita harus banyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hadir di majelis ilmu. Huduruka, hadirmu di majlisil ilmi, di majelis ilmi saatan, semenit, 2 menit, sejam, 2 jam kita hadir di majelis ilmu itu khairun min ibadati sana, lebih baik kualitasnya dari ibadah setahun. Coba, hanya 1 jam kita ngaji di sini, imbangan pahalanya adalah 1 tahun ibadah. 1 jam, kalau 2 jam 2 tahun, kalau 3 jam 3 tahun. Sekarang mau pilih, mau 1 tahun atau 3 tahun? Berarti 3 jam kita ngaji. Insyaallah tabarak. Itu kalkulasi amal ibadah umat Nabi Muhammad itu dikumpulkan sedikit lama-lama mengimbangi amal ibadah umat-umat terdahulu. Man qara'al Qur'ana harfan, siapa baca Quran 1 huruf, kataballahu ta'ala asyur hasanat, Allah tulis baginya 10 kebaikan. 1 huruf kita baca Quran, alif 10, lam 10, mim 10, 3 kali 10 30. Sudah 30 kebaikan. Hanya sekedar alif lam mim. Itu di luar salat. Bagaimana kalau dalam waktu salat? Kataballahu ta'ala alfa sana alfa hasanah. Allah tuliskan dari 100 sampai 1000 kebaikan orang yang baca Quran waktu salat. Coba. Itu Allah kumpulkan sedikit lama-lama menjadi bukit banyak. Kalah kualitas ibadah umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali baca salawat, Allah berselawat berapa kali? 10. Kalau berkali-kali pahala Allah berikan kepada kita. Salawat saja. Bu, Ibu hafal salawat malaikat Jibril? Hafal salawat malaikat Jibril? Salawat paling ringkas adalah salawat malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun punya salawat. Ya. Malaikat Jibril punya salawat khusus yang disebut dengan salatu malakatul Jibril. Malaikat Jibril punya salawat. Biasanya ibu punya tahu sebenarnya, cuma karena enggak biasa saja sebut. Mana dia salawat malaikat Jibril? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Ambil air putih Bu, ambil air putih sambil gendong cucunya, anaknya. Bacakan salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jika anak kita lagi nangis Bu, cucu lagi nangis, bacain salawat malaikat Jibril tadi itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ambilkan air putih, pupuk semangatnya di sini, biar dia berhenti. Begitu kita selesai bacakan salawat, kalau sudah diam anak itu, berhenti dia nangis. Serius. Begitu dia nangis, bacakin salawat, kalau udah berhenti dia tidak akan nangis lagi anak itu. Tapi berkat apa? Berkah salawat. Coba, masya Allah. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan kita hambanya, ya, hanya pada baca salawat. Coba pelunggup sami baca Quran, perintah Allah tentang solat, Allah tidak solat, aqimus shalah wa atuz zakah. Allah perintah haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah perintahkan haji umrah, Allah tidak haji, Allah tidak umrah. Tapi kalau urusan solawat kepada Rasulullah, Allah ikut. Bahkan Allah perintahkan malaikatnya untuk baca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah, menandakan bahwa Rasulullah asyraful makhluqat, Nabi Muhammad adalah makhluk Allah paling mulia. Nabi Muhammad penyebab kita semua masuk surga. Nabi Muhammad adalah pintu pembuka surga. Inna miftahal jannah la ilaha illallah wa inna miftahal jannah Muhammadun Rasulullah. Jadi orang tidak akan pernah masuk surga kalau belum menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba cek dalam Al-Quran, hanya salawat yang Allah bersama kita baca. Kenapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahasa ulama, salah satun makbulatun minal amal in hadaral qalbu ladaiha aw ghafal qiraatul qur'ani ma salati ala nabi kamil sifati hasbunallahu ila akhiri fad'u liman nazama bihi. Coba, ada 3 amal ibadah yang langsung direct tanpa perantaran malaikat. Kalau 3 perbuatan amal ibadah ini langsung diterima oleh Allah SWT tanpa perantaran malaikat. Mana dia? Bacaan apa amalan yang langsung diterima oleh Allah SWT? Qiraatul Quran. Orang baca Quran, orang baca Quran, ngerti atau tidak ngerti, langsung diterima pahalanya oleh Allah SWT. Saking mulianya Al-Quran. Sekiranya kita wajib paham apa yang kita baca dalam Al-Quran waktu kita sholat, kira-kira berapa orang yang sah sholatnya, Ustaz? Tapi karena kita tidak wajib untuk paham apa kita baca waktu baca Quran itu, tidak paham saja diberikan pahala oleh Allah, apalagi paham. Tidak paham saja bacaan Quran itu Allah terima tanpa perantaran malaikat. Saking hebatnya Quran itu, Bu. Makanya kalau jadi imam itu harus khusyuk, ya. Jangan karena macam-macam niat-niatnya, nanti bisa hilang hafalannya. Ya, begitu jadi imam lupa ayatnya. Wadduha, wadduha, wadduha. Begitu wadduha 3 kali, ditegur sama anak TK di belakang. Wadduha saja, katanya. Waduha luntuh, ini maksudnya tuh. Karena dia niat-niatnya macam-macam. Nah, orang yang baca Quran, ngerti tidak ngerti, Allah berikan pahala, dan itu tanpa perantaran malaikat, langsung direct dari orang yang membaca kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, amal ibadah yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantaraan malaikat, baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sudah baca salawat Nahdlatain kan? Sudah baca salawat Nahdlatain? Alhamdulillah. Doa islahul ummah sudah? Alhamdulillah. Itu ciri khas Nahdlatul Ulama itu. Islahul ummah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin. Coba baiknya orang NW, baiknya orang NW mendoakan seluruh umat manusia untuk baik, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada salahnya untuk mendoakan khusus untuk NW-nya sendiri. Wafarid wansur wahfal wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu. Itu hebatnya orang NW itu. Mohon maaf, kita NO sama NW itu sama. Pak Kiai nggih, NO sama NW itu sama. Ya, besti. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, alumni pertama Madrasah As-Saulatiyah. Almarhumlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Abdul Majid, alumni ketiga Madrasah Saulatiyah. Berarti nasab ilmu kita sama. Makanya di NO ada namanya PBNO, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Di NW apa namanya? PBNW, pengurus besar Nahdlatul Watan. PBNO, P artinya Pancasila, B artinya Bhinneka Tunggal Ika, N artinya apa? NKRI, U apa itu? Undang-undang. Kalau NW beda lagi. PBNW, P artinya Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, W wawasan Nusantara. Masya Allah, hebat NU sama NW itu. Maka saya katakan NO itu ada berapa U-nya? 1. Kalau NW NW. Maka saya katakan likulli NW-yin NU-un. Setiap orang NW sesungguhnya berasas NO, berpaham NO. Walaisa kullu NU-win NU-un. Dan tidak semua orang NU itu NW. Tapi kita orang NW pasti orang NU. Kenapa? Karena satu asasnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kita seayun, seiring, selangkah, seiyah, sekata. Muhammadiyah juga begitu. Kenapa maju Muhammadiyah? Karena sering didoakan oleh orang NW. Buktinya apa? Ada Al-Qasidah Al-Muhammadiyah, Hizib Nahdlatul Watan itu. Muhammadun nusraful a'rabi wal ajami Muhammadun. Dinapal. Kalau ndak hafal terus aja. Muhammadun nurul linnahdi nabada Muhammadun qadana lil khairi fastaqimi. Siapa yang buat itu yang terakhir itu? Bapak Maulana Syekh. Si hebatnya Bapak Maulana Syekh itu. Syair, orang ahli syair Bapak Maulana Syekh itu. Setiap apapun ada dalam syair-syair ulama itu beliau nyambung lagi, namanya tazyil namanya itu. Tazyil, menambah di akhirnya untuk tabarrukan. Doa pusaka Rabbana Fa'na bima. Maulana Syekh sambung lagi dengan apa di situ? Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa'ana dhatil watan wa fazan hada iman minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum. Maaf Pak Kiai, ini honornya orang NW. Doa ini adalah honornya orang NW. Jadi orang pengurus besar tidak menggaji pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang, juara PT. Tidak ada uang kami pengurus besar. Tapi Maulana Syekh menghadirkan doa pemuliaan untuk para pejuang Nahdlatul Ulama. Rabbana ya dzal jalal ya wansuran humpil asyaya wal buka wahdian rijalah, ya Allah berikanlah petunjuk bimbingan pada seluruh pengurus organisasi Nahdlatul Ulama dari tingkat pusat sampai bawah pusat.
Ya, bawah itu kan wilayah, daerah, cabang, ranting, itu kan bawah pusat semua namanya. Wahdian, berikanlah hidayah semuanya. Bukan hanya sekedar petunjuk yang Allah berikan. Wansuranhum fil asyaya wal buka. Tolong mereka ya Allah dalam kehidupan mereka sehari semalam. Beliau ini pengurus daerah Pasir. Ya, tidak digaji, tapi Allah berikan jalan-jalan yang lain. Min haitsu la yahtasib. Beliau Al-Mukarram, pimpinan pondok pesantren. Siapa yang kira beliau bisa punya pondok pesantren seperti ini? Enggak ada. Mustahil. Tidak masuk dalam akal kita. Tapi Allah berikan rizki dari dalam dan yang Allah tentukan. Coba, ini masjid ini besar sekali. Kalau beliau sendiri bangun bisa? Enggak bisa. Tapi Allah berikan jalan-jalan yang lain. Itu cara Allah berikan honor kepada pengurus Nahdlatul Ulama di seluruh dunia itu. Kenapa? Hadiah hidayah dari Allah, hadiah an-nasru minallah, pertolongan dari Allah Taala. Bukan hanya itu, ya, wansuranhu fil asyawal, apalagi judulnya Ustaz? Ya. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa ananadullatan wa fadhan hada imaminal fitan wahfazanha, pelihara mereka dari segala fitnah uji coba semua. Memang Nahdlatul tidak pernah luput dari ujian dan cobaan, tapi ya, besar kapal, besar gelombang, aduh sayang. Maulana saya bilang begitu dalam wasiatnya. Besar kapal, besar ombak, besar ikannya. Gitu. Nahdlatul itu ibarat kapal. Cobaannya adalah ibarat ombak, tapi terus kapal itu berlabuh sampai dermaga tujuannya dengan sebab apa? Al-yaqinu wal ikhlasu wal istiqomah jadi bosenya. Trilogi perjuangan Nahdlatul, yakin, ikhlas, istiqomah. Hebatnya Al-Murabbanan. Makanya kita sama. Kita jalin kerukunan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, nasihat Abdullah bin Abbas. Warabi'u la tuwafiqish syaitan fa innahu hasidun lil khalqi. Nasihat beliau yang keempat, jangan pernah engkau bersama setan. Jangan pernah engkau mufakat bersama setan. Karena setan itu hasidun lil khalqi, selalu iri dengki hasad kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan setan itu, setan itu makhluk Allah paling pintar. A'lamu ibadillahi iblisu, hamba Allah paling pintar adalah iblis. Tapi iblis tak punya etika. Iblis sombong kepada Allah, Allah laknat karena kesombongan itu. Karena Allah laknat iblis itu, dia berjanji, ya Allah, saya akan ganggu umat Muhammad, umat manusia. Semuanya kami akan ganggu kecuali hambamu yang satu, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya satu hambamu yang tidak mampu saya goda, nggak mampu saya tipu daya, hambamu yang mukhlas. Mukhlas, mana Ustaz mukhlas? Masya Allah. Jadi dalam konteks itu ada 3 tingkatan manusia. Khalis, bersih hatinya hanya untuk dirinya sendiri, namanya khalis. Kalau mukhlis, dia hatinya bersih, pikirannya bersih, ya, tindakannya bersih, namanya mukhlis. Tapi orang yang hatinya tidak pernah lupa kepada Allah, sekiranya dunia dalam hatinya, dia anggap dirinya berdosa kepada Allah, maka itu namanya hambanya mukhlas. Maka derajat yang paling tinggi manusia itu adalah mukhlas. Mukhlas Adi Putra, penyanyi. Mukhlas. Hanya setan tidak mampu hambanya yang mukhlas untuk digoda. Maka kita semua jangan pernah berkontribusi melakukan MOU, perjanjian dengan setan itu, karena setan adalah makhluk Allah yang selalu hasad kepada manusia. Sebab kalau manusia bisa diganggu oleh setan, maka setan akan terus menggoda kita, iblis akan menggoda kita sampai sebelum kita mati pun, Bu. Di saat sakaratul maut, dia lempar-lempar air. Dia lempar-lemparkan air yang jernih di kepala kita itu, kepala orang yang lagi sakaratul maut. Kenapa? Karena orang yang sakaratul maut itu sekiranya dituangkan air laut dan air sungai, tidak akan pernah hilang haus bedaknya.
Di situ setan menggoda, iblis menggoda. Dilempar-lempar air yang jernih itu. Hanya dia bilang, kalau kau kafir, kalau kau mengatakan Allah itu adalah sekutu, Allah itu tidak ada, Allah itu ya durhaka kepada kita, itu bahasa setan menggoda kita, kemudian kita ikuti ucapan setan itu, maka kita sudah berada dalam konteks orang yang meninggal su'ul khatimah. Di situ kita digoda oleh setan iblis itu, Bu, sampai akhir hayat, sampai kita sakaratul maut. Itu sebabnya kita diajar doa oleh ulama-ulama kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nunas selamat dalam menjalankan agama, salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Lungguh-lungguh salingsir-lingsir ye baca doa niki. Nggih, harus ingat mati. Musa bajang-bajang murian badek ke mati nggih. Ustaz Kusuma. Bajang angen doang pelungguh niki. Masyaallah tabarakallah. Tuh. Jadi kita jauhi setan, godaan setan. Yang kelima, biar cepat. Yang kelima pesan Abdullah bin Abbas, wal khamis, la tu'ammirid dunya fa innaha tukhribu akhirataka. Jangan engkau jadikan dunia itu menjadi orientasi hidupmu. Jangan engkau kejar dunia semata-mata duniawi, sebab mengejar dunia bisa merusak akhiratmu. Bu, jangan masukkan uang ke dalam hati. Jika masukkan uang ke dalam hati, jika tidak ada nanti menjadi sedih. Dia yang tidak pernah memasukkan uang ke dalam hati, dia masukkan ke dalam dompet doang, atau masukkan ke ATM. ATM itu Nabi kena ATM, hanya Allah tempat meminta. Keren. ATM itu Allah tempat memohon, Allah tempat meminta. ATM marah nike kan. Tapi kalau orang pendidikan dia ATM ambil, tiru, modifikasi, orang nyusun borang akreditasi macam-macam. Nah, jangan jadikan dunia menjadi beban hidup itu. Kejar dunia boleh, tapi sewajarnya. Bapak Ibu saudara-saudara, dunia itu hanya berapa senti. Nih, dunia, nikmat lazzatud dunya hatal gargarah. Lezatnya nikmat dunia itu sampai tenggorokan. Itu sebabnya batas taubatnya hamba itu adalah apabila nyawanya sampai gorgoroh tenggorokan itu. Innallaha ta'ala yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugorgir. Allah menerima taubat hambanya sebelum nyawanya sampai tenggorokan. Limadza? Kenapa? Li'annal gorgorata haddu nikmatid dunya. Karena tenggorokan ini batas nikmat dunia. Sekaya-kaya orang, kalau dia makan yang barang yang enak, batas enaknya sampai di sini, Bu. Munah liwat jadi TAI. Jadi TAI semuanya. Senikmat apapun itu, batas nikmat itu di tenggorokan. Coba hitung nikmat dunia itu berapa senti dari mulut ke sini? 10 senti. 10 senti nikmat dunia itu terlalu kecil. Nikmat dunia itu coba. Maka nasihat Abdullah bin Abbas, la tu'ammirid dunya fa innaha tukhribu akhirataka. Makanya kita diajarkan doa pusaka, doa sapu jagat oleh Al-Mabullah Bapak Indonesia. Doa sapu jagat itu Nabi bunyinya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu doa sapu jagat, cukup itu pakai doa kita. Dunia hasanah, akhirat hasanah, dan terpelihara dari api neraka. Maka jadikanlah dunia secukupnya untuk kebutuhan kita, untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara rahimakumullah, yang terakhir antakuna nasihan lil muslimina daima. Tiang pelungguh sami kita semua
Terus kita saling nasihat menasehati. Bapak Bupati bernasihat sesuai dengan jabatan beliau. Bapak Dewan terhormat, beliau bernasihat sesuai dengan jabatan beliau. Kepala desa bernasihat sesuai dengan jabatan beliau. Bapak camat bernasihat sesuai dengan jabatan dan tingkatan beliau. Kita semua bernasihat sesuai dengan kapasitas kita semua. Kenapa? Karena orang yang saling nasihat menasihati itu adalah orang yang diberikan kebahagiaan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Itu 6 wasiat Abdullah bin Abbas, sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Hanya ini yang dapat yang sampaikan. Lumayan 1 jam kurang sedikit. Lebih 1 jam ya? 1 jam setengah? Ya Allah, nggak terasa ternyata 1 jam setengah. Ya, kalau memang disuruh-suruh saya terus akan selesai, tidak selesai juga. Jadi terima kasih semuanya, Bapak Ibu, Bapak Bupati, Bapak Dewan, Bapak Kepala Desa, semuanya, Bapak pengurus daerah, pengurus wilayah, pengurus cabang seluruh Kabupaten Pasir yang hadir. Terima kasih semua atas nama pribadi mewakili Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama Maulana Tuan Guru Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Nastani menyampaikan apresiasi tahniah, ucapan selamat kepada pengurus semua, selamat kepada Bapak Bupati yang terpilih kembali. Alhamdulillah. Kalau sudah terpilih kembali, insya Allah akan nyumbang lagi, gitu, akan berkontribusi lagi untuk kemajuan agama, nusa dan bangsa. Santriwati, santriwan, rajin-rajin belajar anakku nggih. Rajin-rajin belajar nggih. Rajin belajar, minimal Anda semua jadi profesor seperti Bapak. Minimal jadi profesor biar banyak kadang-kadang ini itu profesor. Saya ini bukan orang kaya, saya orang miskin. Bapak saya meninggal dunia waktu saya kecil. Ibu saya tidak bisa baca tulis, tidak bisa baca huruf, tidak bisa baca apa. Tapi anaknya profesor. Kenapa? Karena rajin belajar. Tak ada manusia yang lahir sempurna. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar, tidak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Nyanyian tadi itu. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Wah, kalah Roma Irama kalau saya mau nyanyi gitu kan. Ya anak sekalian ya, tetap rajin belajar, rajin mutalaah, rajin berdoa. Mumpung otak-otak anak-anakku sekali lagi top chairnya hafal Quran, hafal hadis, hafal matan menjurmiah, hafal amsalah jadidah, hafal faraid, insya Allah top chair. Saya sejak kecil saya hafal matan jurmiah, sampai sekarang saya masih ingat kalau nggak lupa. Masih ingat sampai sekarang kalau nggak saya lupa. Itu hebatnya otak-otak kita itu. Kalau sudah belajar seperti Pak Kiai, belajar seperti Dr. Yakub, belajar sekarang, baru jelaskan sekarang, pasti lupa apa yang saya sampaikan itu. Betul kata, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah cepoh bagai mengukir di atas air. Dongdeng. Jadi cepat lupa kita kalau udah tua-tua Bu ya. Ya, tapi insya Allah semuanya berkah insya Allah. Sekali lagi selamat dan sukses semua. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.